Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Muhammad Akbar Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masa Renaissance, kemudian ada merkantilisme, kemudian ada Aufklärung, dan yang terakhir adalah sekularisme. Yang pertama adalah kita membahas mengenai Renaissance. Renaissance ini berasal dari bahasa Prancis yang artinya pencerahan. Lainnya Renaissance ini terjadi adanya doktrin gereja yang menyebabkan hilangnya kebebasan, serta lainnya paham merkantilisme. Kemudian adanya pembatasan seni dan pengetahuan yang menyebabkan masyarakat ini sangat memberontak dengan adanya doktrin gereja yang menghilangkan kebebasan. Kaum pelopor dari Renaissance yang pertama adalah humanis, yang pertama adalah menentang tradisi lama. Kemudian sekularisme dalam artian adalah memisahkan antara kegiatan pribadi dengan kegiatan keagamaan. Kemudian ada record breaker, dan kemudian ada skeptis. Kemudian ada kaum bourgeois. Kaum bourgeois itu adalah kaum yang memodali dari suatu perusahaan dan sebagainya. Kaum bourgeois ini mendobrak pola tradisional menjadi ke pola yang modern. Kemudian adalah mengubah perasaan pesimis menjadi optimis. Kemudian ciri gerakan Renaissance yang pertama adalah humanis. Orang humanisme ini adalah orang yang seringkali melakukan demonstrasi terhadap doktrin gereja. Kemudian yang kedua adalah empirisme yang bergantung pada logikal dari indrawi manusia. Yang ketiga adalah rasionalisme yang bergantung pada pikiran apakah pemikiran itu logis atau tidak. Kemudian adalah dampak Renaissance. Terdapat dua dampak, yaitu ada positif dan juga negatif. Positifnya itu perkembangan iptek itu sangat-sangat maju. Kemudian yang kedua adalah tumbuhnya rasa kebebasan. Yang ketiga adalah mendorong pencarian daerah baru, atau bisa disebut dengan kolonialisme atau imperialisme. Dampak negatifnya adalah penilaian rendah terhadap karya-karya abad pertengahan. Yang kedua adalah keyakinan agama yang rendah atau iman dari masyarakat Eropa yang semakin menurun. Kemudian moralitas menurun dari bangsa Eropa. Kemudian di dalam Renaissance ini terdapat merkantilisme. Merkantilisme ini merupakan konsep dipromosikan melalui aturan-aturan ekonomi pemerintah suatu daerah dengan tujuan menambah kekuasaan negara dengan mengorbankan kekuatan nasional saingannya. Merkantilisme ini tercipta di negara Eropa. Pada saat itu negara Eropa itu mulai gencar-gencarnya untuk menaikkan pendapat suatu negara. Kemudian dengan adanya pendapatan suatu negara itu, maka logam mulia ditetapkan sebagai standar kekayaan. Maka jika banyaknya logam kekayaan sebagai standar kekayaan, maka bangsa Eropa ini sangat-sangat gencar untuk mencari emas untuk pendapatan negara. Kemudian yang ketiga adalah pelayaran. Dengan adanya pelayaran, ini membuat negara Eropa ini bisa menyebarluaskan kekuasaan dan juga mendapatkan pendapatan yang sangat besar dari adanya perluasan negara tersebut. Kemudian dampak dari merkantilisme. Yang pertama adalah bangsa barat gencar melakukan kolonialisme dan imperialisme yang terjadi di Asia, bahkan di Afrika. Kemudian perdagangan internasional ini melonjak signifikan. Kemudian yang terakhir adalah revolusi industri. Nah, kemudian apa dampak merkantilisme bagi Indonesia? Yang pertama adanya kerja rodi. Kerja rodi ini sangat sekali berdampak negatif bagi masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua adalah rempah-rempah ini dikuasai oleh VOC atau organisasi dagang yang berasal dari Belanda. Kemudian yang terakhir adalah adanya penyebaran 3G, Gold, Glory, dan Gospel oleh Belanda. Kemudian setelah adanya Renaissance, kemudian dilanjutkan dengan Aufklärung. Aufklärung ini berasal dari bahasa Jerman yang artinya sama dengan Renaissance, yang artinya adalah
pencerahan. Jika zaman Renaissance adalah peralihan zaman pertengahan ke zaman modern dan dianggap sebagai masa peremajaan bangsa, maka peristiwa Afklarung adalah masa pendewasaan bagi bangsa Eropa. Zaman ini diberi zaman pencerahan karena zaman ini manusia mulai mencari cahaya baru melalui rasionya sendiri. Afklarung ini memiliki perbedaan antara dengan Renaissance. Renaissance ini terjadi pada masa abad kegelapan menuju ke abad pertengahan. Jika Afkarung ini adalah masa pendewasaan dari Renaissance, yaitu abad pertengahan menuju ke abad ke zaman modern. Pada Afkarung ini terdapat slogan yang diciptakan oleh Immanuel Kant, seorang filsafat dari Jerman. Dia mengatakan bahwa sapere aude, yaitu adalah beranilah untuk berpikir sendiri, atau bisa dikatakan dengan cogito ergo sum. Jika kamu berpikir, maka kamu ada. Kemudian dari dampaknya Afklarung ini sendiri, yang pertama adalah munculnya paham sekularisme yang semakin menjadi-jadi di Eropa. Kemudian yang kedua adalah filsafat semakin berkembang dengan adanya slogan Immanuel Kant tersebut. Kemudian banyak ilmuwan terkenal. Ilmuwan terkenal itu seperti Immanuel Kant, kemudian John Locke, Isaac Newton, dan juga Voltaire, dan masih banyak lagi tokoh terkenal yang pada zaman Afklarung. Kemudian di zaman Renaissance dan juga Afklarung ini muncul adanya sekularisme. Nah, sekularisme ini muncul akibat situasi pergolakan alam pikiran di Eropa yang berhubungan erat dengan sikap kaum gereja terhadap ilmu pengetahuan dan masalah campur tangan mereka terhadap kekuasaan negara yang mengharuskan setiap orang ini tunduk kepada paus sebagai Tuhan. Sehingga di sini disebutkan bahwa doktrin gereja itu sangat membatasi masyarakat Eropa untuk melakukan suatu kebebasan. Dan juga ilmu pengetahuan dan juga teknologi ini tidak diurus dengan gereja tersebut. Kemudian dampak negatif adanya sekularisme yang pertama adalah hilangnya peran nilai dalam kehidupan sosial. Karena doktrinnya hilang, walaupun doktrin gereja itu juga mengajarkan mengenai norma-norma, akan tetapi jika doktrin tersebut tidak dijalankan secara terus-menerus, maka masyarakat di Eropa ini kehidupan sosialnya itu juga menurun, baik itu norma, sopan santun, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah melampaui batas agama. Dengan melampaui batas agama ini, masyarakat Eropa ini sering memiliki kebebasan pendapat mengenai bagaimana bentuk Tuhan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah selalu mengedepankan logika. Kemudian yang keempat adalah menurunnya kualitas keimanan. Walaupun sekularisme ini memiliki dampak yang negatif, akan tetapi sekularisme ini juga memiliki dampak positif. Yang pertama adalah mengurangi konflik agama. Pada masa tersebut, disebutkan bahwa terdapat dua agama besar, yaitu adalah Katolik dan juga Kristen Protestan. Pada masa Renaissance sebelumnya, itu agama Katolik dan Protestan ini saling acuh tak acuh. Kemudian dengan adanya sekularisme, agama-agama tersebut kemudian dihilangkan secara personal bagi individu-individu lainnya, sehingga tidak memikirkan suatu agama dari masyarakat Eropa itu sendiri. Yang kedua adalah mengembangkan kemampuan berpikir logis. Dengan adanya Ausper dari yang diucapkan oleh Immanuel Kant, itu menyebabkan kemampuan berpikir logis dari masyarakat Eropa itu sangat berkembang pesat. Kemudian adanya bebas berpendapat. Yang keempat adalah tidak mensaut pautkan agama. Itu tadi penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata dan sebagainya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.